Oke kawan, di depan kita ini ada satu bahan yaitu asam jawa. Sebetulnya ini tadi kita sudah ngolah, ngasih pengawatan, dan ini juga kita tadi merapikan. Kemudian kita tutup dengan lem. Sebetulnya tadi tidak ada rencana untuk mendokumentasikan bahan bonsai ini. Asam jawa ini adalah hasil cangkok. Dulu ketika nyangkok ini di musim kemarau kawan. Jadi waktunya memang agak lama ini waktu itu. Kita biarkan lama di sana. Kemudian 4,5 bulan baru kita ambil. Nah sayangnya karena kemarau dan jauh dari rumah, akar yang tumbuh itu hanya satu saja ini. Tapi alhamdulillah ini sudah subur ini. Dan sampai sekarang ini usianya sudah 1 tahun. Ini tadi kita ngolah ini, yang ngasih kawat sedikit lah untuk membuat gerak dasar, karena sebetulnya ini masih bingung ini. Ini bisa mukanya bisa dari sini dan juga bisa dari sini. Ya, dari depan belakang ini bisa. Jadi masih bingung ini. Dan yang unik itu adalah ini kawan. Ini. Ternyata ini berbunga. Ya. Ternyata ini berbunga kawan. Jadi ada kemungkinan suatu saat bahan bonsai asam jawa ini bisa cepat banget untuk berbuah, karena terbukti ini sudah mulai berbunga. Jadi ketika cangkok yang masih bawaan, cabang bawaan ini ada 2, ini sama yang bawah ya, sama yang ini ada 2 cabang ini. Ketika kita potong ini, kita pangkas, kita masih menyisakan 1 dan ini 2. Selain itu ini cabang baru semuanya. Bahkan ini cabang yang baru ini juga baru ini. Sudah lebih besar dari yang bawaan. Nah ini keunggulan dari tunas baru itu. Padahal yang di bawah ini hanya 1 akarnya yang tumbuh. Dari awalnya tidak ada keinginan untuk mendokumentasikan. Akhirnya sayang kalau misalkan tidak didokumentasikan. Nah, kita rekam ini walaupun kita sudah jalan setengahnya ini. Cuman ini masih ragu antara yang dipakai itu yang ini atau pakai yang ini. Karena kalau dari gerak dasar, kalau misalkan dari sini ya, itu enaknya pakai ini. Ya, enaknya pakai ini. Jadi ini kita biarkan dulu untuk opsi kedua. Seandainya lebih luasnya itu pakai yang ini. Jadi kita biarkan ini. Nah, ini tapi nanti ini kita kasih kawat sedikit supaya tidak masuk ke sana. Kita kunci dari sini. Yang unik yaitu ternyata berbunga. Tadi kaget gara-gara ada bunga itu, akhirnya ada keinginan pengen mendokumentasikan. Dulu sempet bapak saya itu hobi banget bonsai, terutama adalah asam jawa. Dan dulu teknik untuk membuat bonsai itu tidak ada pakai kawat-kawat seperti ini, kan tidak ada. Mainnya adalah cutting, langsung pemangkasan cabang. Jadi misalkan ini kita pakai yang atas ini langsung potong, yang dipakai yang ini. Jadinya main cutting terus, tidak ada liukan. Jadi liukannya itu dibentuk dari percabangan. Nah, jadi cabang larinya kemana itu dipotong, tidak ada pengawatan sama sekali zaman dulu. Dan ternyata sampai berbuah. Mau dibeli orang sayang, nggak boleh. Tetapi ketika saudara yang nawar, nggak disuruh beli, malah disuruh bawa. Jadi saudara sendiri akhirnya yang membawa bonsainya bapak saya dulu, zaman dulu. Sekarang sudah tidak punya, bapak saya tidak punya bonsai, karena setelah bonsai itu suka dengan burung, udah nyari burung terus. Nah, saya dari dulu senengnya tanaman, tanam cabai, tanam tomat, pokoknya tanaman-tanaman lah. Kalau dari dulu beda dengan bapak saya waktu bonsai, saya tidak suka. Maksudnya tidak mengikuti suka dengan bonsai itu, tidak. Saya pengen beda, saya senangnya sama tanaman. Nah ini untuk yang ini kita biarkan seperti ini dulu, karena ini hanya untuk jaga-jaga ya. Nanti kalau misalkan tidak jadi pakai yang ini, maka yang kita pakai yang ini. Nah, ini gerak dasarnya ini enak. Kalau dari sini juga enak ini, pakai ini.
tetapi ini cabang yang lebih besar. Makanya nah kalau pemula ya seperti ini kita bingung. Tapi kalau misalkan sudah ahli, pasti kita orangnya sudah bisa menentukan mana yang mau dipakai. Sebetulnya sih saya lebih condong ke sini, lebih condong pakai yang ini sebetulnya. Tapi ini mau tak potong, ini masih sayang banget. Untuk cabang ini masih sayang banget karena ini besar gitu loh. Susahnya itu, makanya ini udah kita biarkan dulu. Ini sudah kita puntir ya, kita puntir untuk jaga-jaga ini percabangan untuk ngepen ya, pakai yang ini nanti cabang. Tetapi andai nanti ternyata kok lebih bagusnya yang ini, ya udah kita pakai yang ini. Kita langsung buat seperti ini saja. Jadi ini mungkin tumpuk, untuk sementara ini kita tumpuk ini, tidak masalah. Seperti ini tidak masalah karena kan perjalanannya masih panjang gitu loh. Jadi kita belum mematangkan, kan belum, masih banyak opsi. Nah, ini untuk cabang ini juga nanti bisa Pak, kalau ini dipakai ini bisa terpakai juga. Oh iya, ini daunnya kemarin ini termasuk ini keserang penyakit ini kawan, seperti debu kemarin ini mau kita habisi saja ini. Udah kita pruningnya separuh seperti ini saja daunnya. Gunting pemula untuk pruning ya seperti ini. Nah, kita gunduli saja, tapi gundulnya tidak habis, kita tetap sisakan daunnya biar nanti rontok sendiri. Nah ini untuk percabangan yang ini juga kita biarkan, karena ya tadi kembali lagi kita masih bingung ya, untuk menentukan yang mana. Nah, karena rencananya suatu saat ini kita akan potong ini untuk memperpendek jarak yang lurus ini harus ada pemotongan di sini. Nah, diharapkan nanti akan ada cabang di sini ya, yang bisa kita olah, entah itu pakai yang ini ya, pakai yang ini atau pakai yang ini, atau nanti ada tumbuh tunas baru. Nah itu suatu saat kita potong ini, kita pendekkan supaya nanti jadinya twin, tetapi jarak ini yang lurus ini tidak terlalu jauh ya, karena ini kan sudah ada gerakan enak ya. Andai ini, nah misalkan ada tumbuh di sini, ini pas kalau di sini kita pangkas di sini, atau misalkan sejajar dengan ini ya juga tidak apa-apa, misalkan di sini. Nah jadi nanti bisa gini, nah, nanti bisa seperti ini, set ya, gitu. Karena adanya ini ya udah, untuk sementara kita pakai ini, kita buat gerak dasarnya dulu. Ya kadang kalau misalkan pengawatan seperti ini asal aja ini, apalagi ini hanya awalan saja. Untuk asam jawa ini kan terbilang termasuk jenis lentur ya cabangnya, jadi misalkan ini dibiarkan besar pun tidak masalah tanpa dikawat, ini bisa. Tetapi dengan dikawat ini hanya untuk membuat supaya cabang ujungnya ini larinya terarah. Nah, tidak usah bagus-bagusan. Nah, ini kita buat ke sini, nantinya naik ke sana, karena ini nanti rencana kita potong suatu saat, kita cangkok ini. Ini sebetulnya pengen kita ground, tetapi akarnya masih sedikit. Takutnya kalau misalkan ditinggal di ground, takutnya nanti kering karena akarnya masih sedikit, ya malah nanti kacau lah. Ya sekali lagi ya kawan, ini bukan tutorial, ini kegiatan kami. Mungkin loh kok ini kok malah dilingkarkan ke sana menghalangi batang ini misalkan, kan tidak boleh atau kurang bagus kalau misalkan menghalangi belakang. Nah, kembali lagi tadi planningnya, rencananya batang yang ini suatu saat kita potong, makanya kita membuat gerak dasarnya seperti ini pun itu tidak masalah, dan kita membuatnya ini juga longgar, pengawatannya dibuat longgar supaya nanti ada jeda untuk pembesaran. Ini terbilang termasuk lumayan subur ini. Yang seru memang ini sampai ada bunganya ini loh, luar biasa ini.
entah ini bisa jadi buah atau enggak. Nah, suatu saat kita akan tahu. Yang pengen tahu, monggo silakan langsung subscribe. Suatu saat kita update, andai ini berbuah, kita akan update ini. Oke. Dan yang ini, percabangan ini sudah sudah bercabang ya. Jadi cabang, ini anak cabangnya sudah ada 2-3. Ini juga kita bisa arahkan. Suatu saat pun ini juga langsung bisa menjadi anak cabang. Makanya ini kita biarkan ini, tidak kita potong, biar bantu ini besar. Kita biarkan, tetapi untuk jaga-jaga, nah yang ini, yang bagian ini kita liukkan ke bawah untuk jaga-jaga. Jadi ini banyak opsi ini. Makanya kita santai ini yang kita potong aja. Ini yang kurang cocok ini, tak potong aja karena ke bawah. Ya, ini karena ada 3 nih, kita potong 1 tidak masalah. Yang ini kita habisi daunnya supaya nanti tumbuh baru. Biasanya ini tak bawa buat mancing ini dijadikan untuk pruning. Ya, biasanya kalau pruning itu kan dipotong yang ini ya, nah, sampai pangkal ya. Nah, kalau kita enggak, tersisa dengan daunnya pun tidak masalah. Nah, daunnya masih ada pun tidak masalah, kita hanya gunduli saja biar nanti rontok sendiri. Nah, ini daunnya yang atas juga ini, tinggal membersihkan ini, kemudian kita tutup dengan salep. Karena ini akarnya tidak terlalu kuat, jadi harus ekstra ini, hati-hati. Sebetulnya sih mau tak potong ini sama gaji, cuman kalau sampai ini terlalu banyak gerak ya susah. Oke kawan, ini terpaksa kita gergaji sama kita pahat tadi karena ternyata keringannya terlalu jauh, jadi kita hilangkan semua sekalian. Oke, ini kita tutup dengan lem. Ya, mungkin ini dulu kegiatan pada hari ini, dokumentasi tentang asam jawa supaya nanti suatu saat bisa kita review lagi. Jangan lupa kopinya, tak dilupa kawan, ngopi dulu setelah ini masuk kerja masalahnya. Untuk yang ini dah nantilah, untuk percabangan ini karena ini sudah nggak mampu ini kapasitas memorinya. Enggak. Cukup sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.